Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Ayat niki berbicara tentang Bani Israil. Namun teneros tentang Bani Israil tentunya adalah auladun Nabi Saleh, yaitu keturunan Nabi Saleh dan Nabi Yakub alaihi salam. Kitabnya, ya Bani Israil, wahai keturunan Nabi Saleh, Nabi Yakub, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat yang an'amtu, aku nikmatkan, alaikum, atas kalian. Wa aufu, dan tunaikanlah, bi'ahdi, dengan janji-janjiku. Ufi bi'ahdikum, maka aku penuhi bi'ahdikum, dengan janji-janji kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku farhabun, hendaklah kalian itu takut. Artinya, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bani Israil niki dalam Al-Quran banyak dikisahkan tentang Bani Israil. Kenapa? Karena memang banyak nikmat kepada Bani Israil yang dilupakan oleh Bani Israil itu sendiri, sehingga mereka yang seharusnya menjadi awwalu aminun bihi, yang pertama kali beriman kepada Rasulullah seharusnya, tapi mereka menjadi awwalu kafirin bihi, orang yang menjadi pertama kafir terhadap Muhammad, yang seharusnya sejak Taurat, Injil, Zabur itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab suci mereka tentang adanya Nabi Muhammad di dalam kitab suci mereka. Nah, tetapi justru mereka yang awal tahu ketimbang kita yang belakangan tahu dengan munculnya adanya umat Muhammad ini, mereka yang mengawali kekafirannya. Ya seharusnya kebalik, kita yang tidak tahu seharusnya itu belakang iman kita, tapi kita dahulukan iman, sementara mereka mengedepankan kekafiran. Maka Allah terus tegur, uzkuru ni'mati allati, ay Bani Israil. Di demele ukuran ini kan di taubih istilahnya dalam bahasa usul tafsir. Taubih artinya seolah-olah, artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan mereka tapi lewat cara yang sangat halus. Coba diundang ke Bani Israil, ya, betapa banyak nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian. Ya, banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Dari segala nikmat ini paling luwih memang nikmat tepang tipa Bani Israil. Dari sisi kecerdasan mereka niki Yahudi Nasara tentu di atas rata-rata. Kemudian dari sisi kemapanan, dari sisi ekonomi, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu justru dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, mereka itu banyak yang kufur nikmat. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memudhafkan idhofah antara nikmat dengan iyaya. Uzkuru nikmati. Ti itu ada yakni mutakallim wahdah, untuk Allah iyaya, nikmatun iyaya, nikmatku. Berarti ada kalimat nikmat didahulukan,
kemudian Allahnya dibelakangkan, diidofatkan dengan nikmat. Berarti kalau nikmat disandingkan dengan lafzul jalalah, iyanya, yakni Allah Subhanahu wa taala, kata ulama tafsir bahwa betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil ini. Karena Allah tidak mungkin menggunakan kata nikmati disandingkan dengan namanya, kecuali nikmat itu besar sekali. Ya. Maka kalau kita ini tidak disebutkan kadang dari sisi apa, ni uzkuru nikmati, lagu tersuruh itu uzkuruni azkurukum. Tapi kalau umat Muhammad ini redaksinya dia disuruh untuk nikmati, tapi yang mengingat, ya. Uzkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku, tapi aku akan ingat kepadamu. Lamun Bani Israil dia ingat tipe aku, lagu nikmatku ini, nikmatku. Karena apa? Karena memang kesalahan besar mereka merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi kekufuran. Kekufuran, ngeluh-ngeluh silui nikmat justru untuk mendatangkan iman, mendatangkan kemuliaan dengan iman, justru semakin banyak diberi, semakin banyak kekufuran. Maka kalau hari ini ada umat Muhammad SAW itu misalnya tetap yang nikmat Allah Ta'ala, lagu itu lupa-lupa diri ukuran, nah niki berarti itu padu marabani Israel jamu, ya, cocok lah disebut ya Israel. Ya, dan dulu dari Israel itu tapi keturunan Israel yang dulu memang tidak syukur nikmat. Tapi beda kalau Bani Israel yang tidak syukur nikmat, yang tidak tahu terima kasih atas nikmat, mereka itu langsung dinyatakan kafir oleh Allah. Lagu lamun itu niki nikmat yang tidak disyukuri, yakni disebut dengan istidraj. Istidrajnya apa? Semakin dia diberikan nikmat, dia tersuruh ingat si Allah Ta'ala nikmat-nikmat, cukup ingat ke Allah saja. Tapi semakin nikmat, semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia di istidraj, ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrajkan mereka dari sisi mereka tidak tahu, ya. Artinya bahwa umat ini tidak dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, tapi diistidrajkan, artinya ditunda azabnya. Karena apa? Karena dia tidak ingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala lewat syukur. Ya. Inna kaidi mati, maka tipu dayaku sangat menyakitkan, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi namun itu ukuran keluiklah nikmat kita. Ya, luwih nikmat niki justru kita disuruh tidak untuk sekedar syukur nikmat, tapi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah maka Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukuri maka aku akan tambah nikmat. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau engkau kufur nikmat bukan dalam arti kafir. Kufur bermakna dia tidak respon atas nikmat Allah, enggak ingat atas Allah, atas nikmat-nikmat Allah, berarti inna adzabi lasyadid. Azab jadinya. Maka umat Muhammad bisa jadi nikmat menjadi nikmah. Ya. Nikmah menengadu na'ain niki artinya nikmat. Lamun menengadu qaf nikmah itu artinya azab. Ya, azab. Beda sedikit hurufnya artinya beda. Soleh berbeda dengan toleh. Lamun soleh, nu ya soleh pacu. Lamun toleh, ya soleh. Ya kebalikan soleh. Ya ketoleh deh si dari deman dia deman terkena toleh nih. Parane soleh toleh. Nah jadi Bani Israil ini adalah gambaran dari banyak nikmat yang semakin membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diingatkan, ingat wah nikmatku, ngenong-ngenong si lu nikmat lagu sida, lupa terus tipa nikmat aku. Berarti sandingannya dia disuruh nikmat saja yang dia ingat. Kenapa? Kalau ingat nikmat berarti akan ingat kepada yang memberi nikmat. Kalau kita enggak, ya langsung uzkuruni azkurukum, ingat ke saya saja. Langsung Allah Subhanahu wa taala ingat ke kita walaupun tanpa mengingat nikmat. Jadi mana yang harus kita ingat? Nikmatnya kah atau Allahnya kah langsung? Ya, maka umat ini diperintah uzkuri langsung ke Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak melalui nikmat. Karena ada orang memang tidak diberi nikmat oleh Allah banyak, tapi dia diberi zikir oleh Allah, ingat kepada Allah sehingga diangkat derajatnya menjadi wali. Ada orang lewat nikmat dia itu semakin dekat dengan Allah jadi derajatnya wali. Ya.
Karena keempat dari istilah manusia niki arak si tebeng, arak ada manusia yang diberikan ilmu tidak diberikan harta, ada manusia yang diberikan harta tidak diberikan ilmu, ada manusia yang diberikan ilmu dan harta, ada yang manusia tidak diberikan sama sekali ilmu dan harta. Bahasa Nabi, siapa yang diberikan ilmu dan tidak diberikan harta bisa jadi ulama ul arifin. Kenapa? Karena Allah memang tidak dekatkan dia lewat banyak nikmat, tapi Allah langsung anugerahi dia dengan zikir yang banyak, ilmu yang banyak. Ya. Sehingga dakan dia berdua lagu ilmu berdua yang ia menjadi zikir-zikir yang banyak, bukan melalui perantara nikmat. Ada orang diberi nikmat tapi tidak diberikan ilmu. Nikmat doang, lagu ilmu dia tebak, nanti justru menjadi Israel jadi. Israel sehingga apa? Nikmat doang lupa-lupa diri. Lah padahal dia kuasa sembahyang maka lancar gati di sini udah. Ya pernah kadang dipahirin lah ketemu dia masya Allah Ta'ala. Nah itu setan sudah. Hari abah dulu dia sembahyang. Itu bahaya, itu namanya istidraj. Sehingga dia hanya punya harta tapi tidak bisa mengelolanya dengan ilmu, sehingga hartanya itu menjadi azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian si ketelu, si paling hebat itu diberikan nikmat, diberikan ilmu dengan diberikan harta. Ya, diberikan harta dengan ilmu. Harta berdua, ilmu berdua. Nah niki yang harus kita irikan bahasa Nabi. Kanggo teiri dek tipe ketelu. Saya nu la hasada illa fitnain. Dan nara hasad, dan nara dengki kecuali dari dua. Pertama apa? Yakni alimun yang fauhu bi ilmihi. Dengan alim kemudian bermanfaat untuk ilmunya. Kemudian si kedua dengan setebang harta lagu gunayang untuk bersedekah di jalan Allah. Nah, apalagi nih si dua ni ngumpul dia harta dia, sedekah dia, ilmu dia karena dia zikir ke Allah, maka itu lebih-lebih kualitasnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Si keempat kan, nah ini sama sekali sindar agati-gati wah ilmu di nara miskin payu. Sembahyang dek melarat payu, melarat diri, ini profesor melarat kan. Dunia akhirat. Lah untung si de bapak kan si de melarat diri mulai dalam pendidikan si de jadi profesor melarat kan ahli kemelaratan. Terundang cuma dalam seminar-seminar melarat. Jadi apa? Jadi contoh manusia melarat. Jadi itu tipe manusia. Maka Bani Israel niki tipe yang diberi nikmat tapi tidak diberikan ilmu. Sehingga apa? Ia keluar daripada arah nikmat, yakni bersyukur atau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka ini diingatkan oleh Allah untuk mengingat Allah lewat nikmat-nikmat, maka mereka justru berpaling dengan nikmat Allah menjadi kekufuran. Kemudian perintah kedua, tidak mempan ukuran nikmat kuah ingat. Kemudian tidak mempan lagi yang kedua, wa'ufu bi'ahd. Coba tunaikan janji-janjiku. Artinya di dalam kitab Taurat Injil ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan mereka pun punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Tapi nyatanya dasar Bani Israel nikmat dia tidak bisa syukuri, melalui janji-janji pun dia tidak bisa tepati. Ya, tepati berjanji di Nuh ini tepati. Padahal ketika engkau penuhi janjimu, aku yang akan penuhi janjiku kepadamu. Ya. Si ketelu wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku engkau takut. Ay khafuni duna ghairi. Takutlah kepadaku, jangan takut kepada selain aku, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perintah. Ini 3 perintah besar, tapi mereka ingkar semua, gagalkan semua. Si pertama apa? Perintah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti ingat nikmat. Si kedua memenuhi janji Allah. Apa janji Allah? Janji Allah yakni mendepacu ibadah ganda mau surga, lamun maksiat ukurannya ganda mau neraka. Tapi mereka tidak mau penuhi janjinya. Si ketelu takut kepada Allah. Lamun dia takut tapi Allah taala ndara takut.
Nah nikilah Israel munara dengan angka telu ne ngumpul le syukur dan nara apa janji Allah dan penuhi dan sembahyang dan puasa dan amal, kemudian dia nak takut tang pokok aku neraka wah tahu aku jemaah mesa aku dak selain wale surga mesa aku ada dagang aku es batu apa turun. Ya, maka ini artinya tidak ada yang ditakuti, berarti inilah Israel. Dengan Israel kanggo tersebut ya dengan Israel. Ya, sehingga Nabi ia sama dengan sifat orang-orang Israelia dengan Bani Israel. Ini sifat-sifat mereka. Nah, digambarkan oleh Allah 3 sifat ini agar kita orang yang beriman tidak seperti Bani Israel, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita yakni apa? Takut hanya kepada Allah, mengajarkan kita janji harus dipenuhi, mengajarkan kita nikmat harus disyukur. Ya, mun dia tahu si telulu berarti sudah padu sama Israel. Kemudian perintahnya wa aminu bima anzaltu, menasih perintah terhadap Bani Israel. Wa aminu dan berimanlah kalian bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan, hal keadaannya musaddiqan membenarkan lima ma'akum dengan apa yang bersama kalian, wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan kalian menjadi orang yang awal kafir bihi dengannya. Artinya berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan, yakni maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan Taurat Injil yang ada pada kalian. Jadi pada masa Nabi SAW ukurannya sudah diutus, orang-orang ahlul kitab tersebut, ahli kitab kan, Bani Israel niki yang mengimani Taurat Injil niki ini lepas serangan Taurat Injil. Karena apa? Karena mereka tidak meyakini Rasulullah sebagai akhir nabi dan tidak mengakui otomatis kitab yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dia nak akui, maka sampai mungkin Al-Quran mereka masih bersih keras dengan Injil Tauratnya, sehingga banyak sekali perubahan antara perjanjian lama, perjanjian baru, banyak sekali perubahan-perubahan. Namun Al-Quran ini akan berubah satu masa ke masa yang berikutnya, ini berubah arah dengan memalsukan Al-Quran langsung kendaitan. Tapi kalau Injil sudah banyak mengalami perubahan-perubahan. Lagu si kuatnya, teguhnya dia memilih berubah dari keimanannya dari Injil kepada Muhammad, sehingga mereka sebenarnya diperintah oleh Allah mengikuti, meyakini Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad, otomatis termasuk menghormati Muhammad. Sehingga Nabi mereka sudah dijelaskan dengan Nabi akhir zaman itu adalah Muhammad. Di dalam Taurat Injil datang lagu ialah pada sebut di sini talbisul haqq bil batil wa taqtumu nal haqq, disembunyikan dia memilih sebut Nabi Muhammad ya. Sampaikan Nabi Isa sendiri mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam surat As-Saff ni ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kena datang jemaah hingga saku ni setelah aku ni adalah ismuhu Ahmad, namanya Muhammad. Nah lagu dia memilih ya. Sampai Allah firmankan wala takunu awwala kafirin bi, dendek jari dengan si awal kafir, seharusnya si awal iman. Saya ngaku lek Taurat Injil de sindek man turun Al-Quran wah tersebutan tentang akhir zaman Nabi Muhammad. Lagu nak justru ye si wah tersebutan lek kitab asalnya menjadi orang yang pertama kafir atas Muhammad, padahal mereka yang seharusnya awal iman. Ya. Awal iman yang pendengarnya wala takunu awwala kafir, jangan kalian menjadi orang yang kafir terhadap Muhammad padahal kalian yang tahu sendiri. Nah nikilah tabiat dengan Bani Israel, mereka tidak mau beriman pada Muhammad karena tidak meyakini ada nabi selain nabi-nabi mereka. Maka Bani Israel ini dalam riwayat kurang lebih petang dasi nabi Rasul terutus lagu selaku denara apa imani. Karena apa? Karena kekuatan kekufurannya ini wah mendarah daging ya. Si bekehna wah denemil ya menara dengan bekehna ke Israel jamaah bekeh tebaran demil para niri kena doang. Nah nikilah Israel ya.
Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan kalian jangan menjual belikan ayat-ayatku tsamanan qalila dengan harga yang sedikit. Wa ya fattaqun, dan kepadakulah kalian itu bertakwa, artinya takut. Kemudian ini kan sifat-sifat mereka saja. Perintah Allah menginamani Muhammad, mereka tidak mau beriman. Kemudian wala tashtaru bi ayati, dende menukar ayatku dengan kepentingan dunia kalian. Berarti kebiasaan mereka lagi-lagi ndekne milih wasi lurus-lurus. Pokok putar balik wah fakta. Yang harusnya di Taurat Injil itu ada kitab tentang Muhammad disebutkan, mereka putar balikkan fakta. Ya, ndekne milih wah pokoknya taatur. Ukuran rahib pendeta-pendeta mereka yang hari ini mereka menyuruh orang, melarang orang untuk minum minuman keras. Hari ini mereka melarang orang berzina. Nah, jemaah milu ya berzina, jemaah milu ya nginam. Nuwah, ya rubin sidem bala itu. Aro rubin ke lain suunu. Nah, pendeta-pendeta yang pernah telana Allah Taala, ya jual beli yang jama. Rubin nu asli ayat, mun ke jande nara ayat kanggo wah ini. Ini kan Israel yang pernah telana Allah Taala. Sangan nabi itu kerja mah kepentingan menara ke kadang petang dalil haram-haram sekali, halal-halal sekali. Karena apa? Petang dalil niwah dalil halal sekali lah doang. Belian kepeng apa yang rombok halal sekali. Nah, apa itu namanya memperjual belikan kepentingan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan, orang yang beriman berarti diperintah oleh Allah belajar dari Bani Israel bahwa dende guna yang ayat Allah untuk menjual belikan dunia dengan akhirat. Ya, jadi kalau sudah berbicara tentang ayat Allah, ya sudah akhirat saja. Jangan digunakan sebagai kepentingan dunia. Dende jual belian karena terlalu murah harga akhirat kalau dijual dengan dunia. Dunia ini kan nara pira jeluk, makin dong nara 2 jeluk umur dunia ke. Karena hitungan Al-Quran itu sehari kan 1000 tahun di dunia akhirat. Inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sejelo le akhirat pada marak derekeng le dunia 1000 tahun. 1000 tahun. Lamun makin tahun bir 2000 berarti ukuran akhirat dunia ini paruh berapa hari? Ara 2 jelu. Beruna 2 jelu setengah padahal wah 2020 sekian. Umur dunia ara 2 jelu. Angkat mai angan den nukah akhirat si dunia si ara 2 jelu. Dia hidup pun dan sampai 2 jelu sesungguhnya. Sampai umur dia 2000. Ara umur 2000 dia jangan tangan, jangan hati. Dah jangan. Ya. Paling umur dia 6 dasar itu 70 KU liwat 70 opa. Open. Ya opa. Kan tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita ini terlalu rendah si tukah akhirat isi dunia. Ya misalkan tukah de salat isi pegawaian terlalu murah. Berapa harga salat yang harus Anda bayar untuk dunia? Dia bau dunia isinya doang dia bau bayar. Ngombe-ngombe si de sugih ukuran de bayar ajin salat itu enggak pernah bisa terbeli dengan dunia. Kenapa? 2 rakaatnya saja sebelum fajar ukurannya lebih baik dari dunia dan isinya. Aneh, berdua isi dunia kan isi dan beli 2 rakaat doang. Mewah miskin di sembahyang malah kan repot itu. Nih angklesan doang sama taala api kanggo wayat. Hidup syukur terdamai juga. Ya. Jadi jangan kita tukar terlalu murah ya, terlalu murahan kita niki nuker akhirat isi dunia. Kenapa? Karena akhirat itu enggak bisa terbeli dengan rupiah harga dunia. Angka dengan Allah wala tashtaru dende jual akhirat de. Kalau perlu jual dunia de tukar dengan akhirat. Lagu dende sebaliknya jual akhirat de tukar isi si dunia parah itu. Tapi kalau dunia sudah tukar dengan akhirat, akhirat itu mesti diikuti oleh dunia. Lamun dunia belinde akhirat tidak beli, maka akhirat tidak akan pernah ikut ke dunia.
Jadi akhirat pasti diikuti dunia, dunia pasti tidak diikuti akhirat. Ya, karena jual belinya beda. Lamun dia berjual beli akhirat jual dengan dunia, maka si dia tidak dapat akhirat. Lagu lamun dia jual dunia untuk akhirat, maka dunia pun akan ikut untuk akhirat. Lamun sering yang contoh, lamun dia nanam padi, mesti rumput ikut kepada padi, tapi tidak mungkin rumput si dia tanam akan menumbuhkan padi. Si dia beli bembe, mau dia talin bembe, mun dia beli talin bembe, ndek dia mau bembe. Ndek, coba baras beli tali bembe, orang kita talin bembe na, mana juga. Lagu beli bembe, niki tali na, yuk dia putri tali bembe, otomatis wah, mau apa sih dia jauh yang mau dia tali. Nah, artinya akhirat itu pasti diikuti oleh dunia, tapi akhirat tidak mungkin ikut ke dunia. Itu sifat yang ketiga. Ya, orang Bani Israil pertama nikmat diingkari, janji diingkari, takut tidak sama sekali. Iman pada Muhammad diingkari, kemudian kafir pertama kali iya, kemudian menukar akhiratnya dengan dunia. Wala talbisul haqqa bil batil. Perintah lagi, jangan kalian itu talbis, iltibas artinya mencampur adukkan. Jangan engkau iltibaskan, mencampur al-haqqa bil batil, yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalian menyembunyikan yang hak dan kalian tahu padahal itu hak. Nah, kebiasaan yang berikutnya, terperintah dende campur adukan si bagus kan si lengi, kemudian simpen de si lengi, bilin de si bagus, padahal tahu de si bagus itu ya bagus. Nah niki kebiasaan orang Bani Israil, sehingga mereka niki ndek nara orisinil loh apa sih si simpen semua semata-mata karena kepentingan. Ya. Bisa jadi yang hak dia tukar menjadi batil, atau yang batil pun dia sulap menjadi hak. Menjadi hak. Misalkan Nabi Isa, tahu lah Nabi Isa ukuran dia mungkin jadi Tuhan. Tidak mungkin jadi Tuhan. Kenapa? Orang gelarnya Nabi Rasul. Orang gelarnya di Taurat itu disebut dengan Nabi Isa adalah Ruhullah, adalah Ruh Allah, atau Musa Kalimullah. Dia mungkin sebenarnya mentuhankan Isa. Tapi karena itulah bekeh mereka itu, bekeh yakni dari apa? Mentuhankan Isa, padahal tahu dia mungkin Isa jadi Tuhan karena dia adalah Rasulullah. Ya, lagu Nuh ampun terus tangkat Isa jadi Tuhan tahun pira tangkat Nabi Isa jadi Tuhan, kan berdasarkan kepasepakatan itu tebeng SK Nabi Isa si pasur niki dia tangkat SK dia jadi Tuhan. Ya, piran jangan pensiun. Iya, itu kan kesepakatannya begitu. Padahal mereka yakin dia mungkin Isa itu jadi Tuhan. Ya, karena apa? Karena itulah bekehnya mereka menukar yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Maka ini terpercaya dengan Israel orang Palestina kata Israel ini tepati. Karena apa? Karena mereka semua berdasarkan kepentingan kebebasan. Nah niki sifat-sifatnya. Berarti kita itu harus di sini mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah artinya pemahaman yang berkebalikan dengan itu. Kalau Bani Israil tidak pandai mensyukuri nikmat, kita harus lebih pandai bersyukur nikmat. Kalau Bani Israil tidak pernah memenuhi janjinya ke Allah untuk ibadah, maka kita harus orang yang menjadi pengamal janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bani Israil denara takutan, itu harus takut kepada Allah. Kalau Bani Israil kufur terhadap Muhammad dengan tidak meyakini Muhammad, maka kita yang harus meyakini Muhammad sebagai khairul anbiya wal mursalin. Kalau mereka itu memperjualbelikan dunia dengan akhiratnya, maka kita jangan pernah menjual akhirat untuk dunia kita.
Kemudian kalau mereka itu bisa mencampur adukan yang hak dengan yang batil, maka kita jangan pernah mencampurkan yang hak dengan yang batil. Maka kita diajar doa, arinal haqqo haqqo wa arinal batila batil. Ya Allah, tunjukkan kami yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu doanya. Nah, kemudian waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Niki satu tema, masih satu. Perintah Allah pun ya, terhadap mereka itu aqimus sholat, dirikan sholat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya mereka ini pada masa Muhammad SAW sudah diutus, sebenarnya sudah diperintah oleh Allah untuk ruku dan sujud, sholat, zakat. Berarti nanti perintah sholat, zakat niki sudah dilakukan pun oleh umat-umat sebelumnya. Ya, sehingga Nabi Adam itu sholat, Nabi Nuh, Idris pun wara perintah sholat. Ya, cuman teknisnya berbeda-beda. Ya, teknisnya berbeda-beda, sehingga Allah syaratkan waqimus sholat, dirikan sholat, ngombe sholatnya. Ya wallahu alam, yang penting mereka ada perintah untuk sholat. Maka Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah menyempurnakan sholat-sholat yang sebelumnya, sehingga menjadilah kita sebenarnya lamun tegabung selaku sholat Nabi Rasul kan jari 70 sholat 70. Kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj pira tetu suruh sholat 50 sholat. Nah, bisa jadi itu himpunan seluruh sholat para nabi. 50 niki wah suruh sholat. Ya, umur ukurannya lamun tertentu nerima Nabi Muhammad 50 sholat. Ganda sholat diri wah bayang-bayang diri. Darah waktu udah jok bangkat, darah waktu udah jadi PNS, ganda sembayang-bayang tok. Ya, lagu ngenu terjamin hidup teu mun mangan karung dia teturunang dulang langan langit wayan mangan plok hingga semangan sembayang malik hingga semangan malik soe ngenu diri banyak kan. Ya, tapi diringkas lagi jadi 5. Lagu 5-nya kata Allah itu sama pahalanya dengan 50 kali sholatnya, dan 5-nya itu sudah merangkum tata cara sholat seluruh Nabi Rasul, seluruh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pengejar yang ibadah si paling atas di dalam Islam adalah sholat. Sehingga ia merangkum selaku kegiatan Nabi Rasul atau malaikat-malaikat. Wa atuz zakat, dan dirikan tunaikan zakat, berarti mereka pun diperintah zakat ukurannya. Karena apa? Karena kalau sudah datang Muhammad ya sudah perintahnya ya zakat, wajib zakat. Wajib zakat. Tapi mereka lagi-lagi ini warka'u ma'ar raki'in, meruku bersama orang-orang yang ruku. Ketika Sayyidina Khalifah Abu Bakar datang ke rumah Nabi, ia jauh lembaran Injil. Tekan si Rasulullah apa baca dari iman dari Abu Bakar. Ni Injil Rasulullah yang baca-baca yang pun tahu-tahu sekali. Apa yang Rasulullah ya Abu Bakar, seandainya Nabi Isa atau Musa hidup lek masa kuneke, niscaya Allah akan perintah dia untuk ikut kepada saya. Pada saat ada dia baca-baca, wah turut be aku. Saya nggak nabi, saya nggak wah Rasulullah niki menghapuskan syariat sebelumnya, disempurnakan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya ampun, dengan ahlu kitab makin niki sudah tidak ada ahli kitab. Kenapa? Karena memang mereka sudah diperintah sejak Nabi Muhammad diutus untuk mengimani Muhammad. Kalau mereka bertahan dengan kitabnya, berarti mereka niki tidak termasuk ahlul kitab. Kenapa? Ahlul kitab sudah selesai dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Mereka yang berkeras dengan kitabnya, Taurat Injilnya, itu sudah bukan ahlul kitab lagi. Yang betul adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian menarik di sini kata ulama tafsir, warka'u ma'ar raki'in bermakna jamak. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian bersama orang-orang ruku. Kenapa di dalam Al-Qur'an dalam perintah sujud wasjudu ya
masajidi warka'u ma'arraqiin, menggunakan kalimat-kalimat jama'. Mana yang pertama, ketika sujud atau ruku itu dalam sholat menggunakan kata-kata jama', merujuk kepada bahwa sebaik-baik sholat, sebaik-baik sujud adalah yang dilakukan secara berjamaah. Kenapa? Karena perintahnya warka'u ma'arraqiin, atau wasjudu, masa sujud bersama. Kalau bersama berarti ada orang lain atau tidak? Ada. Kalau sendiri tidak ada bareng kita. Nah berarti sholat atau ruku sujud niki si paling afdol adalah yang kita lakukan di dalam berjamaah bersama-sama. Maka dari sini Imam Malik mengatakan berjamaah itu hukumnya wajib. Kalau mulai Syafi'i kan niki fardu kifayah atau fardu kifayah, ndek wajib. Lagu fardu kifayah terwakilkan. Kalau sudah ada yang mewakilkan maka gugur kewajiban yang lain. Lagu tetap si paling afdol adalah sholat secara berjamaah. Nah karena perintahnya adalah menggunakan jama' warka'u ma'arraqiin. Nah jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, nikilah beberapa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad SAW. Ampuh dendek marak dengan Bani Israel yang terlalu jauh mengambil sikap dari firman Allah sehingga mereka terlalu jauh, yakni yang kenakan Al-Fatihah ghairil maghdub alaihim waladdallin. Maghdub itu siapa? Al-Yahud. Kemudian ad-dhalin yakni an-nasara. Yahudi Nasara itu dua gelarnya wa ad-dhal kanje maghdub, dimurkai kanje disesatkan. Sangana pinu pegawai disebut ya, gimana tidak dimurkai, bagaimana tidak disesatkan oleh Allah. Ya, karena mesa sesat mesa wah aja bagus-bagus nepilih lagu iya mete kesesatan. Berarti apa? Sesatnya sesat sendiri. Nah jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, niki beberapa tema tentang Bani Israel. Insyaallah telah lanjutkan pada tema berikutnya ayat 44 tentang sifat-sifat berikutnya untuk kita niki selalu mengedepankan kebaikan-kebaikan bersama, meninggalkan lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi-pribadi kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Tabit. Pelan. Armando dia ngaku Islam. Liberal. Dia sholat, ada dua sholat, tapi bukan untuk melaksanakan perintah, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana sikap kita sebagai Muslim dalam menghadapi ungkapan-ungkapan yang Allah melemahkan iman Islam? Dan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Ara? Kali-kali. Oh ya, Fadl. Bal mikna. Mudi. Oper cepat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, yang sedikit membahas tentang yang tadi berjamaah secara bersamaan, melakukan ruku dan sujud secara bersamaan. Nah, misalkan jika ada seseorang yang rakaat pertama, rakaat kedua memang bersama imam, tapi setelah rakaat ketiga atau rakaat keempat, yaitu salat rukuknya. Nah, setelah itu misalkan imamnya sudah bangkit dari ruku, dia baru ruku. Setelah imamnya sudah sujud, dia baru bangkit dari rukuknya. Nah, itu
kendara karis ke. Yang sakit. Nah, Ah, Ipan, apa terus? Nah, Ipan. nah, cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Yang akan menanyakan tafsir yang mengenai tentang dikeluarkannya iblis dari surga. Apakah surga yang dimaksud di sana adalah surga yang asli atau memang tempat yang tinggi? Dan dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama tentang Ade Armando yang memang beliau ini sudah kita tahu memang labelnya saja Islam, tapi sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa tentang Islam. Yang pun disebut liberal, liberal ya sekedar logika saja tanpa pernah belajar tentang ulumul Quran, ulumul hadis dan Arab ya, hanya tentang logika-logika berpikir saja yang tidak ada landasan dasarnya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, adakah perintah Allah di dalam Al-Quran sholat? Ya banyak sekali ya. Aqimus sholat wa atuz zakat wa ka'u ma'ar raki'in ya. Kemudian aqimus sholat liduluki syamsi ila basyiq as-sayr. Sang dene ngertiaran fi'il amr fi'il madi ya, kan? Kalau fi'il amr kan aqimu, dirikan itu perintah lil wajib, maka itu namanya wajib. Kan dene wah beraja sing ngeuneuh parana menara anu perintah salat nu ya marah langsung ya salat nanti ya marah bahasa itu salat sembahyang dilakukan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada metodologi untuk memahaminya, yakni ada nama sarafnya aqimus shalah, sehingga indah pembahasannya menggunakan bahasa-bahasa Al-Qur'an. Dia pertegas anu ya. Pak Guru. 5 waktu Ya. itu dia pertegas. Intinya bahwa sholat 5 waktu niki sudah jelas di Al-Quran kan. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqin, ada dalilnya. Kalau bagaimana kita mengkanter, ya kanterlah dengan ilmu. Kalau dia berlogika, kita dengan ilmu dan dalil yang jelas. Dan milu-miluan. Ini kadang ya sok-sok anu dong, sok pinter, sok alim. Ayo wah nu bagus nu. Padahal dia tahu pengen kadang yang ngaji yang enggak. Maka hari ini kita harus lebih berilmu. Karena apa? Karena tantangan kita hari ini, Bapak Ibu, banyak sekali penyesatan dalam agama. Yang apa pendangkalan akidah ya, anak-anak kita ya model-model PKI wah ukuran makin. Jadi harus tuh betul-betul luit ngaji makin munde liberal wah jarin tamat sembahyang terus apa dalil kuat ulah kena tu berhaji jauh Mekah buat yang kepek nu biasa ramah haji tu dah muter ya kan pada kena. Nah itu kan logika. Kita tidak diajar berlogika, tapi kita mengedepankan iman, ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah mengaji hari ini untuk tidak terikut atas keburukan-keburukan orang-orang jahiliyah. Saya ngayakan bahasa Nabi SAW, saya di zamanun ala ummati, nanti pada zamannya akhir zaman kena datang wah dengan sendiri wah tahu tentang ilmu tapi berfatwa tentang agama, berfatwa tentang kebaikan, padahal mereka tidak pernah tahu tentang agama, tapi mereka berfatwa dan ada yang mengikuti mereka dan pengikutnya justru lebih kuat imannya sama yang dia ikuti, padahal sama-sama bodoh pada sini jahiliyah ya, berumbuh jari double jahiliyah, double kuadrat jahil. Maka ya nikilah pentingnya kita mengaji, mau mulai lombok jangan dengan masuk akal. Nah, dengan liberal dan dengan bau tahu. Kenapa? Karena memang kita kuat basis keilmuan kita. NTB ini khususnya dalam bahasa Arab dan seterusnya. Nah, kemudian si kedua salat itu warka'u marrah bersama dengan imam. Maknanya bersama di sini, ndekne bersama di dalam salatnya. Maknanya bersama mengerjakannya. Ya,
bukan bersama melakukan sholatnya. Lamun bersama lo harus bareng, berarti ruku imam itu langsung ruku, berarti apa ya bareng. Justru bersamaan dengan imam membatalkan sholat. Ya, misalkan dua bersamaan rukun dalam sholat dengan imam, maka batal sholat. Beruna Allahu Akbar milu ya Allahu Akbar, sami Allah milu sami Allah, denara jeda. Karena apa? Berjamaah itu ada imam dan makmum. Imam itu diikuti, makmum itu mengikuti. Mengikuti dan diikuti, ada duluan, ada belakangan. Barengan berarti di narasi diikuti, di narasi mengikuti, telangkah bareng, jalan bareng. Berarti bukan berjamaah, tidak perlu ada imam, tidak perlu ada makmum, namun ada bareng-bareng, lekawah bareng-bareng di narasi jadi julu. Jadi berjamaah itu imam, makmum. Artinya apa? Ada yang diikuti, ada yang mengikuti. Ma'al di dalam Al-Quran tersuruh itu bersama-sama sholat, dimana bukan bersamaan dalam pekerjaan sholat, lagu bersama-sama dalam mengerjakan sholat. Ya kan nanti itu makna ma'al bersama. Kemudian yang telat di rukun, makmumnya telat di rukun. Nah, sudah imam sudah sujud, dia masih ruku, telat gitu. Imamnya masih ruku, sujud misalnya, imamnya sujud, makmum masih ruku. Tidak seperti itu. Ya kalau memang dia ketinggalan dalam dua rukun, maka dia itu batal sholatnya. Misalkan ke i'tidal wahliwat, i'tidal wahliwat kan rukun. Kemudian sujud pun telat, berarti dia sudah batal sholatnya karena ketinggalan dua rukun wudhu. Satu pun ketinggalan ukurannya ya batal sholat. Tidak doang, imam sujud, dia masih ruku ya karena binus ini membaca misalkan si khusyuk, lagu khusyuk tahu ya batal. Jadi terlambat mengikuti imam sampai kehilangan rukun niki batal sholat. Pokok ngombe tandek terlalu terlambat, kita kemudian tidak mendahului imam. Terlalu lambat batal, mendahului pun batal. Ngombe artinya ikut dan mengikuti sesuai dengan porsinya, ukuran tasbih lah leng ulama, sekedar tumakninah nukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Iya ukuran tumakninah sekedih doang. Nah itu. Nah kemudian si terakhir apa? Sorga. Sorga yang hakikikah atau sorga yang tidak hakikikah. Surga yang ditempati oleh malaikat pada waktu itu tentunya adalah surga yang tidak sama dengan surga yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Wah terbahas piran. Pertama sorga malaikat. Karena apa? Karena memang belum ada diciptakan surga untuk Nabi Adam atau surga untuk umat Nabi Muhammad. Namun surga malaikat di situ bisa jadi untuk pemilihan siapa yang layak untuk tetap di surganya malaikat atau siapa yang keluar dari surganya jenis malaikat. Ya berarti kan surga malaikat. Ya surga malaikat. Tendotang yang surga malaikat, penghuninya surga malaikat semua. Dikecualikan iblis, dibuang dari surga malaikat. Terus Adam betul-betul oleh surganya Adam. Apa bedanya? Kalau di dalam surganya Adam itu ada larangan, wala taqrabah hadhihi syajarah. Itu surganya Adam. Ada larangan untuk mendekati pohon khuld. Lagu lamun surga Nabi Muhammad hilang larangannya. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Surat surat apa? Surat Waqiah ya. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Tidak ada larangan dan tidak ada maktu, tidak akan terputus nikmat-nikmatnya. Nah berarti surga itu adalah hakikat sebenarnya, hakiki. Ya si telunu
lagu neke umat Muhammad niki hakikat surganya adalah surga yang dipersiapkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apakah sudah ada hari ini? Sudah ada, tapi belum dimasuki sebelum umat Nabi Muhammad pertama kali masuk ke dalam surga umat Nabi Muhammad SAW. Dan semua pengikut-pengikutnya di belakang nanti tetap malah selapuan di surga yang surga Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang surga-surga kawi dan kubur rodotun miliarder di taman-taman deman asli surganya. Ya pokoknya nikmat lah dia bicara lagi ngombe ruan. Itu adalah gambaran-gambaran besar tentang surga yang nikmat-nikmat saja. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa sihhata wa salama wal barakah wal afiyah wal maghfirah wal ridwan alaina fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa azwajina wa dhurriyyatina tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan hasanan muwaffaqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. M Harfin Zuhdi Channel. Membaca langit, dibaca bumi. Melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir biharfin. Ah